Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan diri kita ya, supaya kita boleh beribadah dengan baik. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus sudah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga pagi ini kembali kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ayo kita sama-sama ke sekolah minggu. Kita mau pujikan pujian. Ayo ke sekolah minggu. Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus saling mengasihi teman-teman kita. Meskipun saat ini kita berada di rumah masing-masing, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, tetapi kita bisa tetap mengasihi mereka. Dengan cara apa? Kita bisa mendoakan mereka, ya, supaya teman-teman kita Tuhan Yesus berikan tubuh yang sehat. Karena kita semua adalah saudara seiman di dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan
Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita ya. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Duduknya yang baik juga ya. Siapkan Alkitabnya ya. Namun sebelumnya kita mau mengangkat sebuah pujian, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bisa bertumbuh. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa yang baik, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Pagi ini kami akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Cerita minggu lalu menceritakan bagaimana Allah memanggil Musa. Ketika Allah memanggil Musa, bagaimanakah perasaan Musa adik-adik? Ya, Musa sangat takut dan khawatir. Siapa yang berjanji untuk menolong Musa? Allah. Allah berjanji akan menolong Musa dan Allah selalu menepati janjinya. Hari ini kita akan mencari tahu apa yang terjadi ketika Musa kembali ke Mesir dan bagaimana Musa membutuhkan pertolongan Allah. Musa merasa takut menjadi pemimpin dari umat Allah, yaitu umat Israel. Musa berpikir bangsa Israel tidak akan mau mendengarkannya. Musa berpikir Fir'aun tidak akan percaya kepadanya. Tetapi Allah sudah berjanji akan senantiasa menyertai Musa dan memberikan kepadanya seorang penolong,
yaitu kakaknya yang bernama Harun. Jadi, Musa percaya kepada Allah. Musa dan Harun melakukan perjalanan menuju negeri Fir'aun, yaitu di Mesir, tempat di mana umat Israel menjadi budak di sana. Ketika mereka tiba di sana, Musa dan Harun mengumpulkan para pemimpin dari bangsa Israel. Kemudian Harun berkata kepada mereka, "Tuhan Allah Abraham telah mengutus Musa kepada kalian." Musa juga menunjukkan kepada orang-orang itu tanda-tanda khusus yang Allah berikan kepadanya. Adik-adik masih ingat 3 tanda itu apa? 3 tanda yang sudah Allah berikan kepada Musa. Yang pertama, Musa melemparkan tongkat gembalanya ke tanah dan tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian Musa memegang ekor ular itu dan ular itu menjadi tongkat kembali. Kemudian yang kedua, Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Ketika ia mengeluarkan tangannya itu, tiba-tiba tangan itu dipenuhi oleh penyakit kusta. Ketika ia memasukkan tangannya kembali, kulitnya sembuh kembali, ya. Kemudian yang ketiga, Musa mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke atas tanah kering. Dan apa yang terjadi adik-adik? Air itu berubah menjadi darah. Setelah orang-orang itu melihat perbuatan Allah, mereka percaya bahwa Allah telah mengirim Musa. Ketika mereka mendengar bahwa Allah mengasihi mereka, kemudian mereka membungkuk dan bersujud untuk menyembah Allah. Kemudian Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun dan berkata, "Ini yang Tuhan Allah Israel katakan, biarkanlah umatku pergi." Ketika Fir'aun mendengar kata-kata itu, ia menjadi marah adik-adik dan dia berkata, "Siapa itu Tuhan yang harus aku patuhi?" Ia berkata dengan keras, "Aku tidak akan membiarkan Israel pergi." Lalu Fir'aun berpaling kepada prajuritnya dan berkata, "Buatlah orang Israel bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka harus membuat banyak batu bata setiap hari." Dan Fir'aun memaksa orang Israel untuk mengumpulkan jerami sendiri, membuat batu bata, lalu mendirikan bangunan-bangunan besar dan membangun kota-kota untuk dirinya dan orang Mesir. Para prajurit Firaun berbuat jahat kepada orang Israel adik-adik. Mereka memukuli orang Israel dan tidak membiarkan mereka beristirahat. Beberapa orang Israel datang kepada Fir'aun dan bertanya, "Mengapa prajurit-prajuritmu sangat kejam terhadap kami? Kami tidak bisa bekerja lebih keras." Apa kata Fir'aun adik-adik? Ya, Fir'aun berkata, "Karena kalian malas. Kalian perlu bekerja lebih banyak supaya kalian tidak punya waktu untuk melayani Allah kalian. Kalian semua harus melayani aku dan harus bekerja dengan keras." Setelah itu, orang Israel pergi meninggalkan Fir'aun, dan mereka bertemu dengan Musa dan Harun yang sedang menungguin mereka. Tetapi orang-orang Israel menjadi marah adik-adik kepada Musa dan Harun. "Ini semua salah kalian," kata orang-orang Israel itu. "Jika kalian tidak datang ke sini, Fir'aun tidak akan memperlakukan kami dengan begitu jahat." Musa mendengarkan mereka dengan sedih adik-adik. Musa ingin mematuhi Allah dan melayani Allah. Tetapi bangsa Israel tidak suka adik-adik ya. Kemudian Musa berdoa adik-adik. Musa bertanya kepada Allah, "Tuhan, mengapa engkau membawa kesusahan kepada orang-orang Israel ini?" Kemudian Allah menjawab Musa, "Sekarang engkau akan melihat
apa yang akan aku lakukan kepada Fir'aun. Oleh karena tanganku yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Allah berkata kepada Musa bahwa ia akan memegang janjinya. Allah berkata, "Akulah Tuhan. Aku akan mengangkat kalian menjadi umat kepunyaanku, dan aku akan menjadi Allah kalian." Allah juga berjanji adik-adik untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju negeri yang telah ia janjikan yang akan diberikan kepada mereka. Adik-adik, Allah tidak melupakan umatnya ataupun janjinya. Allah ingin umatnya mempercayainya, dan Allah ingin menyelamatkan dan menolong mereka. Allah telah membuat janji kepada umatnya, dan ia akan memenuhi setiap janjinya. Dan Allah juga berjanji bahwa dia akan mengutus juru selamat, dan ia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Adik-adik, ayat hafalan hari ini ada di Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kakak ulang ya, Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, adik-adik, di situ ada kata beribadah. Beribadah itu artinya memuji dan melayani Allah. Allah ingin bangsa Israel memuji dan melayani Allah. Dan Allah juga ingin supaya kita boleh memuji dan melayaninya juga. Adik-adik, hari ini juga ada beberapa aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Setelah mengerjakan seperti biasa, tolong difoto ya, kemudian dikirimkan ke kakak ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Terima kasih karena Engkau juga selalu menolong kami. Tolong kami Tuhan
untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap bersemangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Dadah.